Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ketemu lagi dengan saya dalam sebuah diskusi yang menarik, diskusi lucu, diskusi ramai dari Luga Tambunan. Malam ini yang akan Anda saksikan adalah Luga Tambunan ketemu dengan seorang wanita penginjil, ya. Dia bernama Rosie Mayday, tentang konsep ketuhanan seperti biasa. Dan dalam diskusi ini Rosie Mayday itu nggak percaya terhadap Luga mengenai kenabian, ya, dan dia selalu membantah. Ditanya bagaimana wujud dan rupa dari Tuhan, ya. Baik, di sini juga nanti Luga akan ketemu dengan Tritunggal berwujud. Nah, Tritunggal Titanium ketemu dengan Tritunggal berwujud. Apa itu Tritunggal berwujud? Simak aja diskusi melawan Luga Tambunan berikut ini. Selamat menyaksikan. Kenapa, Pak? Tadi katanya benci dengan malaikat. Gini loh, makanya ya Pak ya, gini. Jadi manusia itu ya Pak ya, manusia atau bangsa Israel dalam hal ini ya, mereka memahami Tuhan itu sebagai apa ya? Maksudnya jangan ke Israel dulu, perjanjian lama. Kenapa ibu mau percaya perjanjian lama? Karena di situ Karena memang di dalam perjanjian lama ada tertulis tentang Yesus, itu benar. Di dalam perjanjian lama ada tertulis tentang Yesus. Ya, yang di mananya? Ya banyak Pak, banyak. Misalnya kan di Yesaya 53 yang tulis tentang Yesus. Iya, contohnya di Yesaya 53. Ya. Di mana lagi? Ya. Terus yang di mana lagi? Ya saya aja yang itu aja. Di Zakaria 9 ayat 9 dikatakan bahwa Yesus akan datang sebagai Raja Damai. Coba buka. Yesus akan datang sebagai Raja Damai. Buka, Bu. Ini saya lagi buka, Bapak. Buka aja biar buktikan, biar supaya yang Ibu katakan dari tadi panjang-panjang benar gitu. Oh, Yahweh itu adalah iblis atau apa gitu kan menurut kalian ya. Saksi Warsion kan Yahweh itu iblis kan. Malaikat-malaikatnya ya kan. Iya. Jadi apa yang harus bacakan? Marsion sebenarnya Yahweh siapa, Bu? Kenapa? Marsion siapa sebenarnya? Kenapa? Tuhannya Marsionnya kalau bukan Yahweh siapa? Tuhannya Marsion. Ya Tuhan Anda kau tanya lah. Tuhan saya atau Tuhannya Marsion? Tuhan kamu siapa sebenarnya? Tuhan saya Tuhan Yesus. Roh Raja yang kamu kekal bukan? itu, Raja segala zaman. Ya, Roh Kudus. Roh Kudus itu Tuhan kamu. Kenapa? Itu ikut nggak jadi Tuhanmu? Coba Roh Kudus itu kamu. Roh Kudus itu kan roh yang datang dan keluar dari Bapa ya, Bapa Luga. Jadi Roh Kudus itu diutus setelah Yesus naik ke surga kan? Oke. Ya. Apa perbedaan Yesus? Bedanya apa? Perbedaan Bapa dan Yesus. Apa perbedaan? Bapa dan Yesus. Iya, kalau Bapa itu kan dikatakan Bapa segala roh, Bapa segala terang, Bapa segala roh itu ada di Bapa segala terang. Ibrani 12 ayat 9. Bapa segala terang, Yakobus 1 ayat 17. Yang berfirman. Kalau Yesus siapa? Yesus adalah roh yang keluar dari Bapa juga, tetapi mengambil wujud. Kalau Roh Kudus, apa bedanya Yesus dengan Roh Kudus? Kalau Roh Kudus itu kan tidak ada wujudnya, Pak, hanya roh saja kan. Dia tinggal di hati kita orang percaya. Dia yang mengajar-ngajari kita akan segala sesuatu. Jadi Bapak nggak bisa tanya berapa Roh Kudus ya. Yesus dengan Roh Kudus orang yang sama bukan? Orang Kristen Pak di dunia Yesus ini. dengan Roh Kudus orang yang sama.
di dunia ini. Terus iya, Roh Kudus itu kan roh Tuhan itu Yesus sendiri. dengan Yesus apakah orang Roh Kudus itu roh Tuhan itu sendiri. Yesus Roh yang dengan ada Roh pada Kudus Yesus apakah- adalah roh Tuhan itu sendiri. Makanya Tuhan Yesus bilang di Lukas 4 ayat 18, roh Tuhan ada padaku. Ya, roh Tuhan padaku. Tuhan Anda Tritunggal, betul? Kenapa, Pak? Apakah Anda Tritunggal? Saya tidak peduli ya soal pengkonsepan Tritunggal atau apapun ya. Saya hanya maksudnya gini, saya memahami Alkitab Lalu Yesus seperti apa tuh yang bedanya dituliskan aja, Pak. Jadi ayat menerangkan ayat. Saya memahami Alkitab sejauh yang Perbedaan dituliskan. Yesus dengan Bapa. Bapak itu Iya, sumber, Bapak ya, Yang berkata sumber Bapa lebih besar. cahaya, sumber terang dan sumber roh. Mana lebih antara Yesus dengan Bapa? Mana lebih Ya besar kan Yesus bilang, Bapa? Bapa lebih Siapa besar yang lebih daripada besar? aku. Ya kan Yesus bilang, Bapa lebih besar daripada aku. Oh, berarti Bapa. Oke. Tetapi kan pada dasarnya satu roh, Pak. Hakikatnya satu roh, Jadi yang satu. mengutus Nabi Musa siapa? Iya, yang mengutus Nabi Musa adalah saya Satu percaya itu Tuhan apa? Yesus. Dempet bertiga, tiga atau keluarga. Yesus Aduh, kamu Bapak ini penganut apa? Tritunggal Titanium, yang Bapak anak dan ada perempuannya Roh Kudus begitu ya? Bapak anak dan ada perempuan Kudus begitu ya? Oke, sekarang saya tanya, perempuan itu gambar siapa? Perempuan mana? Perempuan kan menurut gambar Iya, perempuan itu kan artinya diambil Hawa, dari laki-laki, Bapak ya. Ketika Tuhan menciptakan Hawa, dia Iya, disebut kenapa dia? Dia dikatakan sebagai perempuan karena dia diambil dari laki-laki. segambar apa perempuan itu? Kenapa? Dari laki-laki, dari saya udah tahu. Saya tanya perempuan itu gambar diambil Suara dari Bapak laki-laki putus-putus, sebelum Pak, mau maaf lahir juga ya. gua udah Suara tahu gitu. Bapak putus-putus. Perempuan itu diambil Suara dari Bapak putus-putus, Pak, maaf ya. ya, perempuan itu diambil dari gambar siapa? Diciptakan menurut gambar si perempuan itu. Iya, kita semua diciptakan menurut bisa gambar jawab, Tuhan. Gambar Tuhan ya, Bapak ya. Artinya apa gambar Tuhan? Oke, berat. Bahwa Tuhan itu Oke, punya pikiran, bahwa Tuhan itu punya perasaan, Tuhan bahwa Tuhan itu punya kehendak. Itu artinya gambar Tuhan. Fisiknya Bukan berarti perempuan, female and female kalau ya, seperti fisiknya yang Anda perempuan itu pikirkan. diambil dari gambar siapa? Kenapa? Fisiknya yang saya tanya, perempuan itu kan punya fisiknya itu di perempuan itu kan punya fisik, bukan cuma pikiran. Ada tubuh perempuan itu diciptakan tubuhnya kan menurut siapa? Oke, perempuan itu adalah Roh Kudus, adalah istrinya Bapak. Dari mana kau dapat data itu? Kamu diam. Namanya kambing. Bapak jangan kasar gitu lah Pak sama orang. Bapak ini pengikut Yesus atau pengikut Tuhan, siapa? kau pengecut, jangan di-mute juga. Jangan mute saya. Kamu diam dulu. Cuma tanya tadi fisiknya perempuan, bukan pikirannya. Ya sama itu. fisiknya. Kamu dua pun ngawur semua itu. Dan Kamu aja katakan dia Roh gambar Kudus siapa ini itu? Bapak. Diam dulu lah, Nabi mau ngomong nih. Ya Nabi mau ngomong apa coba? Saya nanya Anda nabi apa tadi Pak? tanya perempuan. Nabi terakhir itu Yohanes Pembaptis ya, sudah itu nggak ada lagi. Kalau ada yang mengaku nabi itu nabi palsu. Maaf aja ya. Kalau ada yang mengaku nabi itu nabi palsu. Lalu, oke, setelah Yohanes Pembaptis meninggal di dalam Kisah Rasul 13 ayat 1 masih ada beberapa nabi muncul, berarti kau pembohong. Bohong kau Tuhan berarti. Yesus bilang, malah Tuhan Yesus bilang ya, kalian membunuh nabi-nabi yang aku utus dari Habel sampai Zakaria, sampai Zakaria malah Bapak ya. Kembali lagi ke pertanyaan saya tadi, perempuan itu diciptakan menurut gambar. Silakan dijawab.
Kan saya udah bilang, baik Adam dan Hawa Ya, gambar siapa? menurut gambar Tuhan. Tapi kalau Anda Oke, stop. berfokus Gambar pada Tuhan yang mana yang bentuknya seperti perempuan? Jawab. Kan kau bilang Tuhan yang perempuan bentuknya akan seperti menurut gambar perempuan itu Tuhan. karena Anda ya Pak ya menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Tuhan itu roh Bapak, roh adanya. Tadi kamu baru mengatakan, kamu pelin-pelan. Kadang-kadang kamu bilang Tuhan itu seperti perempuan. Lalu lagi Tuhan itu benar. Kamu pelin-pelan. Saya tadi tanya gambar perempuan akan menurut gambar siapa? Menggambar Allah. Lalu saya tanya balik, Allah yang Gambar mana rupanya rohnya, yang Bapak lupa bahwa manusia itu Yang punya saya dua. tanya Ada gambar fisik manusia perempuan. lahiriah, ada yang saya tanya bukan si Adam, rohnya Adam yang Ada kan Bapak? fisiknya Adam, fisiknya Hawa. Ada manusia Itu lahiriah, dari- ada Kamu jawab rohaninya pertanyaannya. Bapak. Fisiknya perempuan dan Adam itu diambil akan menggambar siapa? Silakan. Fisik yang Fisiknya perempuan itu kan lahiriahnya Hawa ya. Dia diambil Ya, dari diambil dari laki-laki gambar. Bapak ya. Jadi dari tulang rusuk Adam dibangunlah. Bukan itu yang saya tanya, bukan itu. Kalaupun diambil dari tulang rusuk dari tahu yang saya tanya, fisiknya perempuan ada payudara itu gambar Pak. Nah, Anda ini ya, bicara-bicara seperti itu maksudnya apa sih Bapak? Perempuan. Yang pasti kenapa Ini Adam dan menurut Hawa laki-laki gambar dan siapa? perempuan? Karena Pak. itu buat mekanisme. Diambil dari gambar siapa kok buatnya kan? Beranak pinak. Ya itu gambar perempuan itu aja. Perempuan itu diambil dari gambar siapa? Perempuan diambil dari gambar siapa? Saya jawab. Perempuan diambil dari ya kalau rohnya itu sesuai dengan gambar Tuhan. Tetapi kalau fisiknya adalah dia diambil dari laki-laki. Ya, keberadaan Oke, tubuh Hawa itu dia Pak diciptakan berarti dari tulang rusuk sebentar. Adam. Tolong jangan ulang kan- pertanyaan yang sama yang konyol. Kamu nggak menjawab. Kamu nipu di sini karena menjawab Memang Bapak kira pertanyaan. apa? Tuhan Saya kita itu kan Tuhan tanya perempuan tadi. ya. Perempuan, fisiknya perempuan itu ambil dari kamu bilang dari perasaan Adam nggak payudara deh. Maksudnya perempuan itu tidak diambil sumbernya, dari gambar Adam. dari tubuh Yang saya fisik tanya Hawa itu tolong sumbernya dari tadi saya tanya dari tentang- tulangnya Adam. Saya bicara sumber Bapak ya. Saya tidak tanya berasalnya. Nah, saya tidak tanya. Yang pasti Gambarnya puan. Tuhan Itu menciptakan dia. perempuan itu yaitu perempuan pertama, tidak menyerupai gambar siapapun. Memang itulah perempuan, adanya seperti itu. Oh, Gambarnya. berarti perempuan pertama tidak mengambil apapun. Jadi perempuan ini timbul sendiri apa didesain Tuhan gitu ya. Karena kamu bilang tidak gambar dari siapapun. Sementara Ya, gambar yang ditunjuk perempuan. Iya, diambil dari gambar siapa perempuan itu kan dibilang mari. Kalau diambil kan saya udah bilang diambil dari Laki-laki tulang dan- rusuk Adam. Apa sih Bapak ini? Hah? Si monyet. Tanya bukan diambil dari gambarnya itu. Itu dari gambar desain pertama wajah siapa? Bapak, gambar pertama ya kalau ada bicara tentang fisik ya. Ya. Misalnya ada sebut ada payudara atau segala, itu kan gambaran fisik dari seorang wanita. Tapi itu bukan berarti Tuhan Anda Iya, punya itu payudara. dari Jangan dan goblok rupa lah Bapak. siapa? Tuhan Anda punya payudara. Si monyet kan dibilang perempuan diciptakan menurut gambar Allah. Berarti tetap Allah di sini bukan Gambar, tadi berbicara kan saya cuma udah bilang puja, Bapak tapi Luga yang fisiknya terhormat, juga. gambarnya Kenapa kau itu hilangkan gambar- fisiknya? Si monyet ini lama-lama gue juga nih. Bukan pertanyaan malah kabur.
Jadi perempuan menurut gambar siapa? Bukan gambar siapa-siapa. Mati. Kalau gambar fisik ya gambar wanita, tapi kalau Iya, roh gambar dari Hawa itu gambar yang diciptakan seturut dengan gambar Tuhan. Gambar Tuhan. Tuhan. Perasaan dan Fisiknya kehendak. bukan. Gimana sih Anda belajarnya, Pak? Sebentar. Kamu kan bilang tadi rohnya perempuan diambil dari gambar Tuhan. Gambar fisiknya perempuan bukan dari siapa-siapa, begitu? Emang ada rohnya dari Tuhan, fisiknya Itu bukan dari ciptaan siapa-siapa. pertama loh, Bapak. Itu ciptaan pertama. Iya, diambil dari gambar ciptaan pertama, mau ciptaan juga sama, Ya, laki-laki. diambil dari siapa sekarang? Ya udah, kalau gitu saya tanya ke Anda, diambil dari siapa, Pak? Kalau Anda tahu tentang Oke. itu, sekarang saya tanya Anda. Kamu diam. Kamu jangan jadi Marsion tolol kau. Tolol banget jadi Marsion kau. Perempuan diciptakan menurut gambar Allah. Kalau perempuan menurut gambar Allah, ini jangan kau yang dimaksud dengan gambar Allah itu adalah cuma rohnya, bukan fisiknya. Lalu fisiknya dari mana? Kau bilang bukan dari mana-mana. Berarti kan kau kan nggak ada ayat dari mana-mana. Perempuan Kan saya udah tanpa bilang dibilang. itu dari tulang rusuk Adam. Anda aja yang dari tadi nggak nangkep. Fisik dari tulang rusuk. Hanya dari tulang rusuk, tapi desain wajahnya itu yang mendesain ambil dari desain siapa? Kan di Kejadian 1 ayat 26, marilah kita menciptakan manusia itu menurut rupa kita. Menurut Nah, saya tahu sekarang maksud Bapak. Bapak mau mengatakan monyet, jangan dulu kau. aduh, Perempuan itu ya silakan Anda sepuasnya bicara nanti setelah itu saya. Sampaikan. udah jelas kalau perempuan diciptakan menurut gambar Allah, berarti gambar Allah ada yang perempuan, begitu jawabannya. Karena itu cuma rohnya, fisiknya enggak. Ya roh dan fisik kan sama, satu ke satu. Goblok. Ya enggak Oh, dong. kau. Enggak dong Bapak, sebab bilang sama. Daging Sekarang kita saya ini tanya. ya Pak. Kamu Daging perempuan kita bukan? ini tubuh fisik kita ini akan menuai. Roh kamu roh perempuan, fisikmu perempuan bukan? Sama enggak roh sama fisikmu? Sama. Ya enggak lah. Oh, jadi roh fisikmu fisik perempuan bukan? Sudah dibilang Bapak manusia tidak dua sih, ada lahiri, ada rohani, Sama enggak? Ya. ada roh. Oke. Kalau rohnya perempuan, loh, fisiknya perempuan diciptakan dari mana? Kau nggak bisa jawab dari tadi. Fisiknya perempuan tulang rusuk diciptakan Adam. menurut gambar siapa? Dari tulang rusuknya ada. Yang saya tanya gambarnya, bukan perempuan. Kalau perempuan berasal Adam itu betul. Gambar Hawa ini, gambar perempuan ini diambil dari rupa Adam siapa? disebutlah perempuan. Dia disebut perempuan karena diambil dari Iya. laki-laki. Ya ampun. Tadi saya bilang Ya udah Pak bukan ya. itu yang saya Kalau Bapak tanya. masih ngeyel Udah turun kau, monyet, turun kau, kurang ajar. Tololnya kau kelewat. Ngeles aja ajaran setan. Ya silakan, Inabas gimana? Apakah sudah ingin bergabung dengan Titanium? Ajaran trin termahal abad ini. Ini ada Tritunggal berwujud ini Nabi. Hermawan. Selamat bergabung Pak Hermawan. Aduh, ini tukang gondana Ya, shalom. biasa. Tapi Pak Bang Samuel kemarin tumbang sama Pak Hermawan ini Nabi. Tumbang cuma sama Pak Hermawan dia bisa tumbang. Ya, Wanes Yesus tunggal biasa. Kalah semua sama Samuel kan. Cuman Titanium dengan Pak Hermawan ini yang nggak bisa dikalahkan. Jadi istri bapak siapa Hermawan?
Istrinya Allah Bapak. Istri siapa? Istrinya Allah Belum Bapak. ketemu ayatnya. Pak Luka. Bukan? Iya. Padahal kejadian Bisa 1 jawab, ayat 27. Sebentar. Kejadian 1 ayat 27. Tuhan udah ngomong laki-laki dan perempuan. Ketika ada laki-laki dan perempuan, tentu pasti akan persetubuhan, perkawinan atau pernikahan. Jadi laki-laki dan perempuan itu adalah gambar Tuhan. Berarti secara tidak langsung Tuhan sudah mengatakan kalau kami juga suami istri surga. Sebab laki-laki dan perempuan diciptakan menurut gambar Sang Pencipta. Ketika ciptaannya laki-laki dan perempuan, maka kesimpulannya Tuhan itu laki-laki dan perempuan. Kalau laki-laki dan perempuan berarti suami istri. Itulah perlunya kita belajar matematika ketika kita masih SD, SMP, SMA, SMP lah ya. Kita kan dipelajarin tuh gambar matematika. 200 sama dengan 100 tambah 100. 100 tambah 100 sama dengan 200. Kan tinggal dibolak-balik aja itu formulanya. Kita disuruh Tuhan tuh meriset. Bukannya Tuhan mengatakan, saya Allah Bapa memiliki istri Roh Kudus. Ya kalau begitu, ngapain otak kita ini diciptakan? Tuhan itu kan seperti guru matematika. Memberikan ulangan. C kuadrat tambah E kuadrat dibagi sekian-sekian titik-titik sama dengan 1.000.000. Otak kita dipaksa mikir supaya otak kita ini menjadi seperti Tuhan yang jago berpikir, jago matematika. Kalau sudah ciptaannya laki-laki dan perempuan dan diciptakan menurut gambar Sang Pencipta, berarti Allah itu suami istri. Nggak perlu kau cari-cari Roh Kudus istrinya Bapak. Ngapain? Kalau udah ada ayat begitu, yang semua masuk surga lah. Nggak ada lagi masuk neraka. Oh, itu masih asumsi. Nabi Luka sangat-sangat ambigu itu. Kalau saya juga menyelidiki Tritunggal ini ya. Saya Tritunggal berwujud. Pertama, jadi kenapa? Wujud Roh Kudus seperti wujud Roh Kudus apa? Wujud Roh Kudus seperti anak dan Bapa. Ini memang baru 60% Nabi Luka. Waduh. Terus perempuan gambar siapa? Wah, itu ya gambar Allah, tapi punya tangan, punya wajah, punya kaki. Tapi kalau gendernya belum ketemu ayatnya. Nabi Luka. Oh, berarti kau masih kuliah. Belum lulus. Ya boleh lah. Karena memang kalau Roh Kudus itu punya tangan ketemu Nabi Luka. Mazmur 139 ayat 7 sampai 10. Jadi kalau tidak ada ayatnya tidak berani aku Nabi Luka. Kan sudah dibilang perempuan itu gabungan. Perempuan itu kan berbicara kelamin. Disebut perempuan kalau dia nggak ada kelamin. Oh, kipas angin. Kelaminnya nggak bisa disebut cewek. Bisa disebut cewek apabila dia punya vagina. Nah, perempuan diciptakan menurut gambar Allah. Berarti ada Allah yang punya vagina. Sesimpel itu. Siapa dia? Roh Kudus. Apa tujuannya vagina itu? Di dalam vagina ada rahim. Rahim itu adalah mesin pencipta manusia. Makanya Tuhan itu pencipta. Bagaimana Tuhan menciptakan manusia? Ya dari rahimnya. Rahim itu kan mesin pencipta manusia. Nggak mungkin main ditiup-tiup tiba-tiba bunting. Kan nggak ada orang ditiup bunting. Harus ada pembuahan. Pembuahan itu terjadi pada rahim. Tapi rahimnya Tuhan. Kan gitu. Ya gini Pak Luka. Kalau Bapak itu laki-laki. Kalau perempuan kan ibu. Ya itu saya beraninya begitu. Terus kemudian Roh Kudus itu punya tangan. Kemudian terakhir ini Roh Kudus itu Pak Luka. Tapi kalau untuk gendernya yang disebutkan Pak Luka, saya belum berani. Makasih banyak. Belum lulus lah. Ya.
Jadi Roh Kudus bersayap, punya tangan, ya, bentuknya seperti anak dan bapa lah. Punya tangan, punya kaki, punya wajah itu. Ya baru saya. Terus kalau coba gini, kalau tiga-tiganya cowok, apalah fungsinya? Cowok tuh bisa ngapain? Bunting pun nggak bisa. Berarti Tuhan itu sangat lemah. Hamil pun nggak dia. Cowok kan nggak bisa hamil. Bapak nggak bisa hamil. Yesus pun nggak bisa bunting. Roh Kudus pun nggak bisa bunting. Kalau nggak ada yang bunting, lalu siapa yang lahirin anak? Aduh. Roh Kudus. Roh Kudus itu kenapa dia bisa menciptakan manusia? Karena dia ada rahim. Maka jadi disebut anak-anak Allah. Barang siapa dipimpin oleh Roh, dia adalah anak-anak Allah. Tapi kalau nggak ada rahim, mandul semua. Lihat-lihatan doang bertiga udah. Ya, aku belum berani itu, Om Luga. Kalau malaikat perempuan bersayap, itu ada ayatnya. Zakaria 5 ayat 9. Ya, tapi kalau untuk masalah ada kelaminnya, waduh. Kenapa harus takut? Kenapa harus kita nggak berani? Apa yang membuat nggak berani? Sebenarnya nggak ada masalah. Kita kan ngomongin sistem organ penciptaan, yaitu kelamin. Jangan pikiran kita porno. Kita cuma memikirkan bahwa memang rahim itu adalah mesin pencipta, mesin pembuat anak. Cowok nggak punya rahim. Kenapa cowok nggak punya rahim? Makanya dia nggak bisa hamil. Itu udah didesain Tuhan. Makanya diciptakan laki-laki dan perempuan menurut gambar Allah. Berarti Allah juga sistemnya sama dengan manusia. Cara kerjanya laki-laki dan perempuan. Terus terang kalau Bapak itu saya sudah 100%. Jadi untuk mata kuliahnya sudah lulus. Ya, jadi Bapak itu memang punya wajah, punya tangan, bahkan Bapak bisa bersiul, Om Luga. Tuh. Kalau itu burung juga bisa. Yang jadi masalah Bapak ada nggak penis? Ya ini kan ada ayatnya kalau Bapak bersiul. Kalau burung bersiul, kalau ada ayatnya nggak masalah. Gitu, Om Luga. Jadi kalau ada ayat pendukungnya asumsi liar nanti. Kelamin nggak? Waduh, itu aku belum berani, Om Luga. Ada ayat pendukung yang kuat. Kalau Bapak bersiul punya mulut, ada ayatnya. Yesus adalah gambaran dari Allah yang tidak kelihatan. Nah, Yesus saja ada kelaminnya kok. Kenapa Yesus ada kelamin? Kan dia dibilang adalah dari Allah yang tidak kelihatan. Itu kan Yesus siapa melihat aku? Itu ada Yesus disunat. Berarti kan kelamin. Ya. Nanti kalau Bapak dan Roh Kudus kan belum berani aku, Om Luga. Ya lanjut, Om Luga. Bapak dan Roh Kudus tidak perlu disunat karena dia kan manusia, memang udah suci. Sunat itu kan cuma tanda aja bahwa dia milik Tuhan. Ya udahlah, Pak Hermawan belum saksi itu ya. Nonton aja dulu. Ya nanti kuku tampung dulu, nanti saya selidiki, Om. Ya lanjut mungkin yang lain. Saya belum berani. Tapi kalau Bapak punya. Tapi kalau si Jody dia udah terima dia. Siapa? Dia apa tuh? Jody. Sang narator itu. Siapa sih? Troy. Boy. Ya, Boy. Oh jadi boy. Bukan. Si Jody itu loh yang suka orang Unitarian yang kok dia itu. Sang narator. Triteos. Iya, Triteos. Jody Triteos. Ya, pokoknya Singakong. Bukan Singakong. Bener, sang narator. Sang narator. Iya. Ya, jadi semua saya tampung dan jadi saya Tritunggal berwujud. Ya memang apa-apa. ada tubuh roh, ada wujud roh. Ya, lanjut dulu yang lain, teman. Iya.
Udah sedikit lagi nih Pak Hermawan ini Nabi. Berwujudnya udah dapat sama dia kan? Karena Mamanya kenapa? udah dapat belum? Karena mamanya. belum, masih cowok semua, masih serba batangan. Belum menemukan kebahagiaan. Belum Om bisa Luka, menemukan kebahagiaan. Om Luka dan Om Narayan. Nah, saya tuh tunggal berwujud aja. Waduh, di anatema sampai luar angkasa. Baru berwujud loh itu. Belum. Oh, saya pernah ada tuh donatur kan. Dia sering transfer saya tuh. Dia bilang, Pak Luga, saya kayaknya berhenti dulu transfer. Kenapa? Bang Luga mengatakan Tuhan berkelamin, saya mundur gitu. Oh, cuma gara-gara itu. Seralah, saya bilang. Jadi memang Tuhan berkelamin ini apa ya, terlalu dahsyat gitu loh. Kelamin itu kan dahsyat sampai bisa memberikan anak, memberikan kenikmatan. Jadi Tuhannya Tritunggal ini memang tidak ada kenikmatan di dalamnya. Memang Tuhan ciptaan mereka sendiri. Dibikin tidak berkelari. Kekuatannya jadi di para mereka pencipta Tuhan itu sendiri. Iya, memang mereka pola pikirnya sudah menganggap bahwa berkasih-kasihan seperti gitu antara laki-laki dan perempuan itu sebagai perbuatan yang salah, perbuatan yang menjijikan. Padahal itu kan sebenarnya tingkat tertinggi dari kasih. Kan tingkat tertinggi dari kasih itu. Makanya kan Tuhan adalah kasih. Kalau Tuhan adalah kasih kan harus ada proses kasih mengasihinya gitu loh. Betul. Jadi orang juga laki-laki pun sambil banting tulang, cari duit, jualan cilok, jualan bakso, sampai kepanasan. Ya, hanya untuk apa sih? Hanya untuk bercinta dengan istrinya. Karena kalau dia nggak bawa duit, istrinya nggak mau. Tinggi kau, makanya dia berjuang. Berat puncak. Kagak lah Bang Luga, bukan karena untuk bercinta lah, untuk menafkahkan mereka. Iya, lo nafkahin orang, kalau nggak dikasih juga lo nggak mau lah. Kolor mana mau lo nafkahin. Iyalah, cuma jangan ngomong begitu kasar, jahat lah. Bukan kasar, artinya tujuan terakhir itu kan tetap ingin berlabuh di dalam pelukan seorang perempuan. Nah, Bapak itu juga ngapain dia ciptain langit kalau bukan untuk mendapatkan cinta dari Roh Kudus? Kalau Bapak itu juga nggak pintar amat ya, Roh Kudus juga nggak mau. Udahlah, kita bisa ranjang lah. Yalah, ujung-ujungnya semua duit, Pak. Gimana Bang Luga? Gimana Pak Nabi Luba? Gini loh, Pak Ubi, pada saat Hawa diciptakan itu, apakah langsung disebut itu istrinya atau disebut itu temannya dulu, kenalannya dulu? Enggak, langsung istrinya itu begitu diciptakan itu. Rekan. Kan sih Pendamping, bukan istri. istri, baca itu ayatnya, aduh. Itu Langsung pendamping. kawin kok, langsung beranak cucu kok. Itu yang Dibilang pendamping. beranak cucu lah kalian. Ya udah gini Bang Luga. Saya lagi ada dilema nih ya. Kalau jadikan sebuah keajaiban. Proyek saya tembus semua. Gimana? Apa tuh? Oh, proyek saya Maksudnya banyak. apa? Kalau saya sebutin di sini ya susah. Ya udah, terus mau didoain atau gimana? Jangan didoain, dijadikan, dijalankan. Boleh. Menurut Nabi gimana? Ya udah, Karena proyek saya ini menurut saya ini semua Boleh. jalan secara halal. Tidak ada korupsi, tidak ada apa-apa. Berapa kira-kira nilainya? Gimana yuk? Ya M lah. Semua minta-minta pula. Kalau puluhan juta, ratusan juta, mah malu saya. M.
Ya udah, ntar kita support. Makanya kalau Anda jujur, Anda nabi, Anda terberkahi, temuin saya tunjukin proyek-proyek saya, mau proyek mechanical, mau proyek technical, helikopter, alutista, sampai MBG. Anda tahu MBG? Tahu. Anda semua. Saya tunjukin Anda semua. Kita jalanin. Berarti purnawirawan ini, karena kawan-kawanku yang dapat proyek MBG purnawirawan semua. Bukan. Purnawirawan nggak bakal kebagian. Yang masih menjabat tuh ngejar semua. Minta didoain dulu aja Bang Ubi. Bukan minta didoain. Saya mau bukti aja. Maksudnya buktinya gimana? Ya kita sama-sama, mau nggak Anda? Ya, ini kan kita mau bikin konser, jadi mana besar ini. Jangan untuk bangsa. Kita jangan ngomong di sini, nggak enak, susah. Gampang, ya udah nanti kita kontak-kontakan aja lah. Cuma mau bayangin semua markas para pendengar di sini, para teman-teman di sini, Anda cuma bayangin dari proyek kayak misalnya alutista, pengadaan senjata, pengadaan macam-macam, sampai alutista dan lain-lain, sampai MBG. MBG itu triliun lah itu. Kita mau semua. Aneh gitu. Didoain aja lah Pak Ubi, tak doain juga lah, nggak apa-apa. Saya nggak mau doa kok. Saya mau realitas. Berarti dia udah cair dia. Belum cair lah, masih berusaha bos. Saya masih gembel lah. Bandingin mereka. Ya udah kita support ya kan. Yang penting Bang Luga harus ke lokasi lah, keluarkan tumpang tangan Bang Luga di sana. Ke lokasi lah, keluarkan tumpang tangan Bang Luga di sana. Gampang lah itu. Keluarkan apa? Tumpang tangan gitu, doakan langsung di lokasi. Tumpang tangan gitu, doakan langsung di lokasi. Itu dia yang saya sedikit tidak percaya. Dia maunya langsung dijadikan itu proyek itu Nabi, maksudnya gimana caranya gitu kan, biar dapat proyek itu kan. Udah dapat. Dia mau udah. Jadi maunya gimana? Diomongin lah, udah nggak doain lagi, udah cair kok. Udah cair. Tinggal nanti aja. Jadi apa lagi? Anda tahu nggak proyek yang paling gampang itu MBG ya? MBG itu proyek paling simpel. Semua angkatan dimanapun mau tahu semua. Karena gitu kayak Anda mengajukan proposal, Anda ada tempat, Anda ada lokasi, Anda siap menjalankan, itu pemerintah langsung drop kamu tuh 1,2 M untuk modal. Enak kan loh? Untuk modal. Enak. Iya, karena MBG itu kan proyek internasional itu. Seluruh dunia juga ada MBG. Iya. Proyeknya Bill Gates, masalahnya elit global lah nih World Order. Ya udah, kita ngomong lebih lanjut. Soalnya lain. Oke, nanti kita bahas di ini. Pak Ubi tinggal 5. Gading. Putus-putus yang Bang Luga nih. Sama orang Tiberias ya, aku Tiberias. Saya tidak lihat. Apa salahnya dengan Tiberias? Enggak ada masalah lah, jadi Tiberias kok.
Aku kan orang Tiberias juga. Nah, tadi bilangnya Titanium, kan Tiberias, Bang Luga. Ya semua kita kan berasal dari gereja lain, tapi kan saya kan punya yayasan sendiri. Sudah berdiri sendiri. Oke, pecahan. Bukan pecahan, saya bikin gereja sendiri. Oke. King of King. Sinode sendiri. Oke. Tapi teman-teman banyak di dia, rata teman saya banyak dia. Setuju. Nggak apa-apa, boleh aja. Nggak apa-apa. Asal kita jangan menghina yang sebelum yang kita ikutin itu. Saya emang nggak mengerti ya, jelas saya nggak gitu ya. Mbak Tuhan lah, gimana sih? Aku Ya kan udah, gitu. ya. Kita lanjut nantinya. Oke. Salam damai semua kita semua. Oke ya, Pak Ubi ya, Tuhan berkati. Nabi. Ya teman-teman, aku juga istirahat ya. Ini karena capek juga saya ini membombardir ajaran-ajaran sesat. Jadi aku harus istirahat dulu. Besok kita lanjutkan lagi. Oke, selamat malam ya semuanya. Selamat malam. Yo, shalom. Clear. Ya, ramai sekali sahabat dua sudut pandang. Tritunggal Titanium ketemu dengan Tritunggal berwujud. Ya, dan di intinya Tritunggal Titanium adalah satu keluarga yang berbahagia karena memiliki suami, istri dan anak, sedangkan Tritunggal berwujud mereka tuh masih batangan, jadi belum berbahagia menurut Luka Tambunan. Ya, itulah tadi sahabat dua sudut pandang. Anda telah menyaksikan diskusi Luka Tambunan. Kalau Anda ingin membantu dan mensupport channel dua sudut pandang, Anda punya rezeki, Anda ingin berbagi kuota, silakan kirimkan ke nomor ini. Bagi-bagi kuota Anda agar kami bisa terus menghibur Anda setiap malamnya. Berapapun bantuan Anda, saya ucapkan banyak terima kasih. Sampai ketemu lagi untuk video Luka selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.